Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Audian Santia Rahab dengan NIM 08413825300081 dari kelompok 9. Di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan stem cell dalam pengobatan leukemia berdasarkan jurnal tahun 2022. Di presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari konsep dasar sampai hasil penelitiannya. Jadi artikel yang saya pakai membahas tentang transplantasi stem cell untuk leukemia, khususnya tipe AML. Di jurnal ini dijelaskan bagaimana sih terapi stem cell digunakan dan seberapa efektif hasilnya pada pasien yang mengidap penyakit leukemia. Sebelum masuk ke dalam materi lebih lanjut, kita akan membahas apa sih leukemia itu. Jadi, leukemia adalah kanker darah yang terjadi di sumsum tulang. Pada kondisi ini, sel darah putih menjadi abnormal dan berkembang tidak terkendali. Nah, akibatnya sel normal jadi terganggu sehingga tubuh sulit berfungsi dengan baik. Karena itu, dibutuhkan metode pengobatan yang lebih efektif. Salah satunya menggunakan stem cell. Nah, pada leukemia yang khusus, acute myeloid leukemia atau AML, yang merupakan kanker darah yang berasal dari sel induk hematopoietik di sumsum tulang. Pada penyakit ini ditandai dengan proliferasi sel abnormal yang mengganggu pembentukan sel darah normal. Tujuan artikel. Nah, artikel ini bertujuan untuk melihat dan meninjau seberapa efektif terapi stem cell dalam pengobatan leukemia. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana hasil terapi stem cell ini dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan. Jadi, untuk meninjau efektivitas transplantasi stem cell, mengkaji peran terapi ini pada pasien leukemia, dan membandingkan hasil dari berbagai studi klinis tentang pengobatan terapi stem cell pada penderita penyakit leukemia. Nah, konsep stem cell. Apa sih stem cell itu? Jadi, pada konsep stem cell ini kita akan membahas apa sih stem cell itu. Jadi, stem cell itu bisa dibilang sebagai sel induk karena memiliki kemampuan untuk berkembang biak menjadi berbagai jenis sel. Jadi, hematopoietic stem cell atau HSC adalah sel induk yang dapat memperbanyak diri, mampu berkembang menjadi semua jenis sel darah. Stem cell ini menjadi dasar terapi transplantasi pada penyakit leukemia. Jadi, dalam konteks ini, stem cell yang digunakan adalah yang bisa membentuk sel darah. Nah, jadi stem cell ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pembentukan sel darah yang baru. Nah, untuk leukemia dan stem cell, apa sih leukemia dan stem cell itu? Jadi, pada leukemia, yang mengalami kerusakan adalah sel induk darah itu sendiri. Jadi, akibatnya sel darah yang dihasilkan juga menjadi abnormal dan terus berkembang tanpa kontrol. Jadi, AML itu merupakan penyakit yang berasal dari gangguan pada sel-sel darah, dan sel abnormal berkembang secara tidak terkendali dan menggantikan sel normal dalam sumsum tulang. Jadi, hal ini yang menyebabkan penyakit leukemia semakin parah jika tidak ditangani dengan tepat. Terapi stem cell. Nah, terapi utama yang dibahas dalam materi kali ini adalah hematopoietic stem cell transplantation atau HSCT. Terapi ini digunakan untuk menggantikan sel darah yang rusak, memulihkan fungsi sumsum tulang. Nah, pada proses ini, untuk mengatasi hal tersebut, digunakan terapi transplantasi stem cell, bertujuan untuk mengganti sel yang rusak dengan sel yang sehat. Nah, dengan begitu, tubuh bisa kembali memproduksi sel darah yang normal. Untuk mekanisme terapi, tahapan HSCT yaitu yang pertama adalah kemoterapi dosis tinggi.
Yang kedua yaitu penghancuran sel kanker. Yang ketiga adalah transplantasi stem cell. Nah, yang keempat adalah regenerasi sel darah normal. Jadi, pada proses terapi ini dimulai dari kemoterapi dengan dosis yang tinggi untuk menghancurkan sel kanker. Selain itu juga, stem cell dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk berkembang. Nah, nantinya stem cell ini akan berkembang di subsum tulang dan membentuk sel darah yang normal kembali. Nah, jenis transplantasi pada terapi HSCT itu ada 2 jenis transplantasi, yaitu autologus atau dari pasien sendiri dan allogenik dari donor. Nah, jadi transplantasi dari donor itu biasanya lebih efektif karena bisa membantu melawan sel kanker yang tersisa. Karena transplantasi allogenik atau yang dari donor sering digunakan karena memberikan efek anti kanker tambahan. Tetapi tetap harus memperhatikan kecocokan donor agar tidak terjadi penolakan. Hasil penelitian berdasarkan review, HSCT meningkatkan tingkat kelangsungan hidup pasien, mengurangi resiko kekambuhan, dan menjadi terapi penting pada AML. Berdasarkan jurnal yang saya gunakan, terapi stem cell terbukti dapat meningkatkan harapan hidup pasien. Selain itu, terapi ini juga dapat mengurangi risiko kekambuhan penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa stem cell menjadi salah satu metode yang cukup efektif dalam pengobatan leukemia. Adapun keunggulan HSCT yaitu yang pertama, kelebihan ini yaitu mampu memperbaiki sistem pembentukan darah secara langsung. Selain itu, juga terapi ini memiliki potensi untuk memberikan hasil jangka panjang. Nah, keterbatasannya yaitu resiko komplikasi atau infeksi atau penolakan. Tidak semua pasien cocok membutuhkan donor darah yang sesuai. Jadi, terapi ini juga memiliki beberapa keterbatasan, misalnya resiko infeksi, penolakan dari tubuh, dan juga biaya yang cukup tinggi. Selain itu, tidak semua pasien bisa menjalani terapi ini. Analisis artikel, menurut saya, terapi stem cell ini merupakan salah satu inovasi penting dalam dunia medis. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada kondisi pasien dan penanganan yang tepat. Jadi, terapi ini tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus melalui proses yang cukup kompleks. Kesimpulannya, stem cell terbukti cukup efektif dalam pengobatan leukemia karena mampu menggantikan sel darah yang rusak. Meskipun begitu, terapi ini tetap memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Jadi, berdasarkan jurnal tahun 2022, stem cell memiliki peran penting dalam pengobatan leukemia, khususnya melalui transplantasi HSCT. Metode ini terbukti efektif meningkatkan harapan hidup pasien meskipun masih memiliki risiko tertentu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Terima kasih telah menonton. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.